waktu kita tinggal 25 menit dan bisa sampai. Baik, selanjutnya poin yang ke berapa ini tadi ya? Keempat atau ketiga ya, salah. Menggairahkan rukun Islam dan jihad dalam persyarikatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Apakah kalian suka aku tunjukkan ala tijarah dalam satu perniagaan, satu perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah. Jadi perniagaan yang akan menyelamatkan kita itu yang pertama adalah beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih ada dua. Yang pertama tu'minuna billahi wa rasulih. Yang kedua wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dengan kita berorganisasi ya, di dalam Muhammadiyah ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bagian dari tu'minuna billahi wa rasulihi, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya bahwa jalan yang kita lakukan sekarang ini adalah jalan Allah dan Rasulnya. Kita yakin itu. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad beberapa kurun ini mengalami satu degradasi pemahaman. Orang mengatakan jihad itu identik dengan perang, identik dengan penyerangan, identik dengan bom, ya kan? Padahal kata jihadun atau juhdun itu artinya bersungguh-sungguh. Ya. Sebenarnya itu kata yang sifatnya luas, beda dengan kital. Kalau kital itu memang perang, tapi jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya. Maka dengan berorganisasi itu mudah-mudahan kita ikut tertular dalam diri kita ini, bergairah ya, bersemangat dalam menghidupkan syiar-syiar Islam dan bersemangat dalam memperjuangkan Islam. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh para ulama, al-arwahu junudun mujannadah. Pernah dengar? Al-arwahu junudun mujannadah. Jadi arwah itu ya, arwah itu akan menyesuaikan, ruh itu akan menyesuaikan dengan apa yang senantiasa membersamainya. Ya. Kalau di situ junudun mujannada, prajurit yang senantiasa akan berjuang sebagaimana prajurit gitu. Tapi itu sebenarnya arwah itu, roh itu akan senantiasa bersemangat ketika dia bertemu dengan roh yang sama, bertemu dengan jiwa yang sama begitu. Maka agar kita bergairah, agar kita bersemangat di dalam dakwah ini, maka salah satu syaratnya adalah berorganisasi. Jangan pernah kita berjuang sendirian ya. Ajaklah temannya. Kata Nabi, kambing itu kalau terpencar dari kawanannya akan sangat mudah diterkam oleh singa, oleh serigala. Tapi walaupun kambing, tapi ketika dia bersama dengan kelompoknya akan sangat sulit ditembus oleh serigala atau oleh singa atau oleh harimau. Ya, maka berorganisasi ini di dalam Muhammadiyah ini, bagaimana kita ini berorganisasi, itu adalah bagian dari menghidupkan
ruh Islam dalam diri kita dan menghidupkan semangat dalam berjuang memperjuangkan Islam di dalam persyarikatan. Ya. Coba kalau kita diem aja di rumah itu nggak semangat. Tapi walaupun mungkin pusing, ya perutnya sakit gitu, datang ke pengajian, ketemu dengan teman-temannya, pusingnya hilang, sakit perutnya hilang, gitu. Di rumah kok rasanya rapena awake, datang tiap malam Ahad ke sini, sembuh itu, ya kan? Sembuh. Ini akan saling beresonansi gitu. Roh itu akan bergetar dan mempengaruhi ruh-ruh yang lainnya. Gitu. Nah, jadi itu yang harus kita catat bagaimana atau kenapa kita berorganisasi di dalam Muhammadiyah ini. Ketika kita berorganisasi, maka kita juga berlatih membudayakan disiplin dalam hal waktu. Ya, ini poin selanjutnya. Kenapa kita perlu disiplin dalam hal waktu? Atau dalam bahasa yang lain itu harisun alal waktihi, senantiasa menjaga setiap waktu-waktunya. Karena waktu ini tidak akan terulang. Waktu ini akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Maka Allah saking pentingnya waktu ini menurunkan satu surat yang kemudian kita sebut sebagai surat Al-Asr. Wal asr, demi waktu asr. Atau para penerjemah yang lain itu agar kesannya itu lebih luas, maka hanya disebut demi waktu. Itu untuk memperluas cakupan makna saja. Dan yang perlu kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu pernah mengomentari surat ini. Surat ini sangat luar biasa ya. Kenapa ini pentingnya waktu di dalam Islam? Imam Syafi'i pernah mengomentari surat ini. Kata beliau, andaikan Allah itu tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz, kata Imam Syafi'i, maka Allah cukup menurunkan surat Al-Asr ini. Cukup menurunkan surat Al-Asr ini. Kenapa? Karena surat Al-Asr ini pertama mengingatkan manusia atas waktu-waktu yang dimiliki. Kenapa? Karena ketika manusia itu memiliki waktu, maka dia bisa beribadah, dia bisa bereksplorasi, dia bisa beraktivitas. Hampir seluruh Al-Quran itu ketika kita mau mengamalkannya, mau menjalankannya, komponen utama adalah kita harus memiliki waktu. Kalau kita tidak memiliki waktu, Al-Quran 30 juz itu tidak ada artinya. Kita sudah shadaqallahul adzim, mau jujur ngalor itu sudah nggak bisa lagi. Ya, maka waktu ini adalah bagian yang terpenting. Maka andai kata Allah itu, kata Imam Syafi'i, tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz itu, cukup Allah menurunkan ini. Ini komponen pertama yang disebut dalam surat Al-Asr, waktu. Ya. Yang kedua, Allah mengingatkan di sini manusia itu akan rugi, ya, kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Caranya bagaimana? Dia menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang beramal soleh. Iman dan amal soleh itu bagian dari akidah dan ibadah. Wes kuwi gitu. Maka Imam Syafi'i sekali lagi, andai kata Allah tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz, cukup surat Al-Asr selesai. Ya, cukup surat Al-Asr selesai. Ya. Maka ketika kita berorganisasi di Muhammadiyah ini, artinya kita melatih disiplin waktu. Ya, namanya kita berkumpul dengan banyak orang. Kenapa bisa sampai berlatih disiplin waktu? Ketika mau kumpul pasti ada pertama titik kumpulnya di mana. Yang kedua, titik waktunya kapan. Mau bertemu tanpa dua kesepakatan ini nggak mungkin ketemu. Sesuk ngumpul jam piro? Jam 09.00 neng ndi wis sak-sake lah gitu. Ketemu enggak kira-kira? Enggak ketemu. Besok ngumpul di mana?
di Isma jam piro wis sak-sakmu lah gitu. Enggak bakal ketemu juga. Gitu kan? Enggak bakal ketemu. Maka ketika kita berorganisasi, melatih disiplin itu menghargai waktu. Ya. Menghargai waktu. Jadi kalau misalkan kita janjian di Isma itu jam 7 ya, jam 7 lah. Paling wasetnya jam 7 seperempat lah. Jangan seperti orang kafir yang janjian dengan Rasulullah. Pernah Rasulullah itu dijanjikan oleh orang kafir, orang Quraisy waktu itu janjian ketemu di depan Ka'bah. Rasulullah sudah nunggu di situ 3 hari. Sing janjian itu lali. Begitu orang yang janjian itu lewat depan Ka'bah, lihat Nabi, lho kowe ngopo ning kene? Lho lah wingi kowe janjeni aku ketemu 3 dina kepungkur ya ning kene gitu. Jadi itu taatnya Rasulullah dengan janji tekan waktu ya. Jadi dino iki ra ketemu, sesuk Rasulullah di situ nunggu lagi itu sampai 3 hari. Jadi sekali lagi dalam berorganisasi ini mudah-mudahan nanti kita bisa membiasakan diri mengatur waktu-waktu kita, karena dalam organisasi kan pasti ada agenda ya, ada hal yang disepakati dan seterusnya terkait dengan waktu. Kalau kita sudah terbiasa berorganisasi, insya Allah waktu kita akan tertata. Karena kalau kita sudah sering ketemu dengan orang, janjian dengan orang, kita dipaksa untuk memiliki buku agenda atau untuk memiliki kalender ya. Dalam HP ini biasanya kalau yang sering janjian itu kalendernya biasanya banyak isinya ya, seperti itu. Nah ini berlatih ya. Selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah ketika kita berorganisasi dalam Muhammadiyah ini ya, bagaimana upaya kita ketika kita punya tugas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita punya tugas ya, setiap warga Muhammadiyah itu menjadi umat terbaik, punya tugas amar ma'ruf nahi munkar. Caranya bagaimana? Bergabung di organisasi, entah itu ranting, entah itu cabang. Sebagai apa? Sebagai media berlatih, karena nanti di sini ya, apalagi di bimbing ini alhamdulillah sudah ada KMM, sekarang ada Korp Mubalik Muda Muhammadiyah katanya gitu ya, sekarang ada ya. Nah ini adalah bagian ya, ketika kita berorganisasi itu bisa mengintensifkan kultum-kultum yang kita lakukan itu sebagai media amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita tidak bergabung dalam organisasi, ya, jangkauan kita mungkin ya nggak seluas kalau kita bergabung, sehingga lebih intensif, daya jelajah kita lebih luas, jam terbang kita lebih banyak. Kenapa? Karena jaringan inilah yang memanage antum nanti, para dai itu. Antum kesini, antum kesini, antum kesini. Nek nung dewe itu ya gurene terus wong sing kenal guru wong kene tok, sesuk gurene tok gitu. Karena yang kenal hanya sini. Tapi kalau antum di manage oleh Korp Mubalik, maka antum bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Lebih intensif waktu-waktu kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tapi kemudian poin yang selanjutnya, ini ayatnya nanti bisa dicatat, dibaca sendiri ya, surat An-Nahl ayat 90. Kemudian poin yang selanjutnya adalah menjauhi ambisi jabatan. Ini sudah kita kupas di poin yang pertama tadi. Ya. Kita sudah kupas di poin yang pertama tadi. Saya hanya ingin membacakan hadisnya. Tadi di awal di poin yang pertama tadi isinya sudah saya sampaikan di sini. An Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, kata Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa idza khalafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa util ladzi huwa khair.
Dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada, wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan. Tadi saya sampaikan ya. La tas'alul imarah, janganlah kalian meminta jabatan. Fa innaka in utitaha, karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu sepenuhnya akan diserahkan kepadamu tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau kita minta jabatan, maka jabatan itu oleh Allah akan diserahkan kepadamu sepenuhnya tanpa pertolongan Allah. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin, dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan karena permintaan, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan jabatan itu. Ya. Jadi kalau jabatan itu diminta oleh Allah akan berikan sepenuhnya. Tapi kalau jabatan itu tidak diminta, datang kepada antum, ditawarkan kepada antum, antum terima dengan ikhlas, tawakal kepada Allah, Allah akan kasih bantuan kepada antum. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah, kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya, dan kamu ingin membatalkan sumpahmu, maka bayarlah kafarah dari sumpahmu itu dan kerjakan yang lebih baik darinya. Jadi kalau kita sempat bersumpah, contohnya apa ya, misalnya dengan satu pekerjaan, dan pekerjaan itu belum selesai kita kerjakan, ternyata ada tawaran baru, dan kita harus berkomitmen dengan pekerjaan yang baru itu, dan kita butuh sumpah dengan pekerjaan yang baru itu, maka sumpah dengan pekerjaan yang lama kita batalkan dulu, baru kemudian kita menjalani sumpah. Kita berikan kafarnya dulu, biasanya puasa 3 hari, sumpah jabatan dan seterusnya. Sudah bersumpah ternyata ono jabatan yang lebih gede meneh gitu, ditawarkan kepada antum gitu. Man-mane jadi RT, terus ada tawaran jadi lurah misalnya gitu. Kira-kira dipilih sing ndi? Lurah untuk lungguh kok. Gitu kan. RT untuk lungguh ora? Untuk lungguh ora itu. Ya. Ngadeg ya oleh, lungguh ya oleh, terserah gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini rambu-rambu dari Rasulullah SAW. Kalau jabatan itu kita minta akan diserahkan sepenuhnya tanpa campur tangan Allah. Tapi kalau tidak kita minta, datang sendiri ditawarkan kepada kita dan kemudian kita menerimanya, kita minta, ya, dibantu oleh Allah, maka Allah akan bantu itu. Nah, jadi nanti kalau ada muscap, ada musran terkait dengan pemilihan ketua, wis rasa ambisi-ambisinan gitu, nggak usah ingin gitu. Karena kalau kita menginginkan dan kemudian ya kita sampai meminta, maka akan diberikan oleh Allah sepenuhnya. Tapi kalau kita mencoba, ya diam saja, nggak usah. Nanti orang lain kalau melihat kita memang orang yang pantas untuk diberikan amanah, akan datang kepada kita. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut poin berikutnya. Ini yang terakhir. Menyegarkan pemahaman keagamaan yang adil. Adil ini la tafrid wala ifrat, tidak berlebihan juga tidak kekurangan, tidak ekstrim maksudnya. Wasatiyah, tengah-tengah. Ya, dan tidak menjadi organisasi pinggiran, artinya yang responsif. Ketika ada perkembangan teknologi respon, ada perkembangan apa respon gitu. Tidak menjadi organisasi yang pinggiran. Ya, kurungune kayak dewi gitu. Enggak. Muhammadiyah bisa mungkin menjadi organisasi yang responsif, cepat. Ya, bukan menjadi organisasi yang pinggiran, tetapi tetap adil. Adil itu artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. La tafrid wala ifrat. Ya. Dalam setiap lingkungan persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah, kepemimpinan dan ikatan jamaah. Ya. Antara jamaah dengan imamah itu ada keterikatan. Serta jamiah yang dimaksud adalah Muhammadiyah sendiri, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh. Ya, antara pemimpin, anggota
dan sekaligus organisasinya terkoneksi dengan baik, maka akan menjadi kekuatan dakwah yang kokoh. Dan ini sudah terbukti ya, sejak tahun 1912 sampai hari ini berarti sudah tahun ke 100 berapa? 13 ya. 113 kita sudah terbukti menjadi satu gerakan dakwah yang kokoh ya. Dan dengan semangat tajdid ya, hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ya. Wa kadzalika, dan demikian itu ja'alna, kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang wasat, yang ada di pertengahan ya, yang adil, tidak ekstrim ya. La tafrid wala ifrat, litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi, agar menjadi saksi ya atas manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana kehidupan berorganisasi di Muhammadiyah. Ada 8 poin, mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya dan memberikan kita pengaruh positif ya di dalam kita aktif di Perserikatan Muhammadiyah. Wes percaya karo aku gitu. Aktif di Muhammadiyah insyaallah akan menjadikan antum menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan sekarang ini kalau antum lihat di sosmed, anginnya sekarang itu baru angin ke Muhammadiyah ya. Tapi antum jangan ikut-ikutan yang sebelah ya. Itu geger terus gitu pokoknya gitu ya. Alhamdulillah ini apresiasi dari orang-orang di luar Muhammadiyah sungguh luar biasa ya. Ya, ingatase Felix yo komentar tentang Muhammadiyah. Ya. Sempat-sempatnya banding gitu kan. Dia membandingkan antara jumlah kampus di Muhammadiyah itu ada 176. Jumlah kampus negeri itu ada 181 kampus. Ya. Muhammadiyah itu PP nggak pernah menggulirkan dana untuk kampus-kampus itu. Tapi untuk kampus negeri itu tiap tahun negara itu menggulirkan 3 triliun. Terus gopo gitu. Muhammadiyah lho mlaku dhewe 171 tiap tahun disuntik dengan dana 3 triliun. Muhammadiyah ora pernah sing nyuntik sapa gitu, tidak ada. Alhamdulillah sampai sekarang eksis. Nah, maka ini perlu kita syukuri. Ya, perlu kita syukuri. Ya, bahkan ini banyak sekali apresiasi dari masyarakat umum untuk Muhammadiyah, dan banyak yang berharap, bahkan termasuk penanganan bencana di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu juga Muhammadiyah leading ya, karena di pemerintahan sendiri diusrep gitu, antara oleh karo ora oleh itu selak luwe gitu ya, selak luwe orang dan dibantu-bantu gitu. Ya, barakallahu fikum, antum menjadi bagian dari Muhammadiyah, berkah untuk kalian insyaallah. Baik, saya kira kita cukupkan sekian untuk sementara ini. Tidak ada tanya jawab nggih, karena malam ini tangga saya ada midodare ini rubuhan wis ra iso gitu. Ini tadi sore taruh ya wis ra iso gitu, nek iki bengi ra iso kan ya repot gitu. Nggih, gitu nggih. Nanti tanya jawab kita pending untuk pekan depan insyaallah. Saya cukupkan sekian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan juga jazakallahu khairan kepada Ustaz Imam.